Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Debbie Francisca dengan NIM 24030102099. Program Studi Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang kondisi outlook perekonomian, baik inflasi, kurs dan PDB dan neraca pembayaran, neraca perdagangan, kondisi ekspor dan kondisi impor negara Tiongkok, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Bunga Anissa Hararet, SEMAK. Kondisi atau outlook perekonomian, inflasi, kurs, dan PDB Tiongkok tahun 2022, 2023, 2024. Yang pertama, inflasi. Pada tahun 2022, tingkat inflasi tahunan di Tiongkok tercatat sebesar 2%, menandai periode stabilitas harga yang relatif moderat. Angka ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi di Tiongkok pada tahun tersebut lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara lain yang menghadapi lonjakan harga akibat dampak pandemi COVID-19 dan gangguan rantai pasokan global. Stabilitas inflasi ini mencerminkan keberhasilan kebijakan moneter dan fiskal pemerintah Tiongkok dalam mengendalikan harga, serta kondisi permintaan domestik yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. Selain itu, kontrol harga pada sektor-sektor tertentu dan kebijakan subsidi turut berkontribusi dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Dengan inflasi yang relatif rendah, Bank Rakyat Tiongkok memiliki ruang untuk mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif guna mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa khawatir memicu lonjakan harga yang signifikan. Pada tahun 2023, Tiongkok mengalami tingkat inflasi yang sangat rendah, mencerminkan tekanan deflasi yang signifikan di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tingkat inflasi 2023. Inflasi tahunan 0,23% menurun tajam dari 1,97% pada tahun 2022. Inflasi akumulatif 0,2% sepanjang tahun 2023. Inflasi bulan Desember 0,3% secara tahunan, menunjukkan bahwa harga konsumen menurun dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Faktor penyebab inflasi rendah. Yang pertama, penurunan harga pangan. Harga makanan dan minuman non-alkohol turun sebesar 2% pada Desember 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua, krisis sektor properti. Krisis yang berkepanjangan di sektor properti mengurangi investasi dan konsumsi, menekan permintaan domestik. Yang ketiga, kelemahan permintaan domestik. Konsumen cenderung menunda pengeluaran karena ketidakpastian ekonomi, memperkuat tekanan deflasi. Selanjutnya, implikasi ekonomi. Inflasi yang sangat rendah atau deflasi dapat menimbulkan risiko bagi perekonomian seperti penurunan pendapatan perusahaan. Harga yang menurun dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan. Penundaan konsumsi. Konsumen mungkin menunda pembelian dengan harapan harga akan terus turun. Beban utang real meningkat. Deflasi meningkatkan nilai real utang, memberatkan debitur anggapan kebijakan. Tanggapan kebijakan. Pemerintah dan otoritas moneter Tiongkok telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi, yang pertama, tekanan deflasi, termasuk stimulus fiskal, peningkatan belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan moneter akomodatif, penurunan suku bunga untuk merangsang pinjaman dan investasi. Dukungan sektor properti, langkah-langkah untuk menstabilkan pasar properti dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Meskipun demikian, tantangan struktural seperti krisis properti dan lemahnya permintaan domestik tetap menjadi hambatan bagi pemulihan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada tahun 2024, Tiongkok mengalami tingkat inflasi tahunan yang sangat rendah, dengan indeks harga konsumen atau CPI meningkat hanya sebesar 0,2% dibandingkan tahun sebelumnya.
Angka ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi di Tiongkok tetap minimal, mencerminkan tantangan dalam mendorong permintaan domestik dan menghindari risiko deflasi. Rincian inflasi 2024. Inflasi tahunan CPI 0,2%. Inflasi bulan Desember 0,1% dibandingkan Desember 2023. Inflasi inti tanpa makanan dan energi 0,4% pada Desember 2024. Faktor penyebab inflasi rendah. Yang pertama, permintaan domestik yang lemah. Konsumen menahan pengeluaran karena ketidakpastian ekonomi dan pasar properti yang lesu. Penurunan harga pangan. Harga makanan turun sebesar 0,5% pada Desember 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan moneter longgar. Bank Rakyat Tiongkok mempertahankan suku bunga rendah untuk mendorong pertumbuhan, namun dampaknya terhadap inflasi terbatas. Selanjutnya, implikasi ekonomi. Inflasi yang sangat rendah atau deflasi dapat menimbulkan risiko bagi perekonomian, seperti penurunan pendapatan perusahaan. Harga yang menurun dapat mengurangi margin, keuntungan perusahaan. Penundaan konsumsi. Konsumen mungkin menunda pembelian dengan harapan harga akan terus turun. Beban utang real meningkat. Deflasi meningkatkan nilai real utang, memberatkan debitur. Pada tahun 2022, inflasi tahunan sebesar 2% menunjukkan stabilitas harga. Pada tahun 2023, inflasi menurun drastis menjadi 0,2%, mencerminkan tekanan deflasi. Pada tahun 2024, inflasi tetap rendah di 0,2% dengan risiko deflasi meningkat meskipun ada stimulus pemerintah. Selanjutnya, kurs. Nilai tukar yuan melemah terhadap dolar Amerika Serikat selama periode ini, meningkatkan daya saing ekspor Tiongkok. Namun, pelemahan ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan mitra dagang utama. Di tahun 2022, akhir tahun USD berada di sekitar 6,9, naik dari 6,35 pada akhir 2021. Rentang nilai tukar terendah di 6,3131 dan tertinggi di 7,345. Faktor pengaruh. Kebijakan moneter longgar dari People Bank of China dan penguatan dolar Amerika Serikat akibat kenaikan suku bunga The Fed. Tahun 2023, kinerja tahunan USD naik lebih kurang 2,62%, mencerminkan depresiasi yuan terhadap dolar. Rentang nilai tukar terendah di 6,7030 di Januari dan tertinggi di 7,3430 di September. Faktor pengaruh kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok, arus keluar modal dan permintaan dolar yang tinggi. Tahun 2024 hingga Mei, nilai tukar terkini USD berada di sekitar 7,21 dengan fluktuasi antara 7,17 hingga 7,35. Faktor pengaruh peningkatan ekspor di Tiongkok, intervensi pasar oleh PBOC dan dampak dari kebijakan suku bunga global. Analisis dan tren. A. Kebijakan PBOC. PBOC secara aktif mengelola nilai tukar yuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing ekspor. B. Faktor global. Fluktuasi nilai tukar yuan dipengaruhi oleh kebijakan moneter global, terutama tindakan The Fed serta kondisi ekonomi domestik Tiongkok. Selanjutnya, PDB. Produk domestik bruto atau PDB di Cina bernilai 17.794,78 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023,
Menurut data resmi dari Bank Dunia, nilai PDB Cina mewakili 16,88% dari ekonomi dunia. PDB di Tiongkok rata-rata sebesar 3.291,24 miliar USD dari tahun 1960 hingga 2023, mencapai rekor tertinggi sebesar 17.881,78 miliar USD pada tahun 2022 dan rekor terendah sebesar 47,21 miliar USD pada tahun 1962. Produk Domestik Bruto atau PDB. Pada tahun 2022, pertumbuhan PDB sebesar 3% mencerminkan dampak dari kebijakan nol COVID dan tekanan pada sektor properti. Pada tahun 2023, pertumbuhan meningkat menjadi 5,4% didorong oleh pemulihan pasca pandemi dan stimulus fiskal. Pada tahun 2024, pertumbuhan mencapai 5% sesuai dengan target pemerintah, meskipun ada tantangan eksternal seperti ancaman tarif dari Amerika Serikat dan permintaan domestik yang lemah. Neraca pembayaran dan neraca perdagangan, kondisi ekspor dan kondisi impor Tiongkok tahun 2022, 2023, 2024. Neraca pembayaran Tiongkok 2022 sampai 2024. Tahun 2022, transaksi berjalan current account surplus sebesar 443,4 miliar, setara dengan 2,2% dari PDB. Transaksi modal dan finansial defisit sebesar 20 miliar, mencerminkan penurunan investasi langsung asing dan arus keluar modal. Cadangan devisa meningkat sebesar 90,4 miliar, menunjukkan intervensi aktif dalam pasar valuta asing. Pada tahun 2023, transaksi berjalan surplus menurun menjadi 252,99 miliar, setara dengan 1,5% dari PDB. Transaksi modal dan finansial defisit meningkat menjadi 143 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan FDI dan peningkatan investasi langsung ke luar negeri atau OD. Cadangan devisa meningkat sebesar 25,3 miliar, mencerminkan intervensi berkelanjutan dalam pasar valuta asing. Pada tahun 2024, perkiraan hingga September, transaksi berjalan surplus mencapai 147,6 miliar pada kuartalan ketiga, menunjukkan peningkatan dibandingkan kuartal sebelumnya. Transaksi modal dan finansial data spesifik belum tersedia, namun tren menunjukkan arus keluar modal yang berkelanjutan. Cadangan devisa data spesifik belum tersedia, namun diperkirakan tetap stabil atau sedikit meningkat. Tren dan implikasi. Penurunan surplus transaksi berjalan terutama disebabkan oleh penurunan ekspor dan permintaan global yang lemah. Arus keluar modal. Peningkatan arus keluar modal mencerminkan ketidakpastian investor terhadap prospek ekonomi Tiongkok dan upaya diversifikasi investasi. Intervensi pasar valuta asing. Peningkatan cadangan devisa menunjukkan intervensi aktif oleh otoritas moneter untuk menstabilkan nilai tukar. Pada tahun 2022, 2023, dan 2024, berdasarkan data dari Trading Economics dan sumber terkait, terdapat ringkasan neraca perdagangan Tiongkok tahun 2022 sampai 2024, yakni pada tahun 2022, ekspor 3,59 USD triliun, impor 2,9 USD triliun, surplus perdagangan 690 USD miliar. Pada tahun 2023, ekspor 3,38 USD triliun, impor 2,56 USD triliun, dan surplus perdagangan 822,98 USD miliar. Pada tahun 2024, ekspor 3,58 USD triliun, impor 2,59 USD triliun, surplus perdagangan 992,16 USD miliar. Ekspor Tiongkok. Pada tahun 2022, ekspor mencapai sekitar 3,59 triliun didorong oleh permintaan global yang kuat pasca pandemi.
Pada tahun 2023, ekspor menurun menjadi 3,38 triliun terpengaruh oleh perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketegangan perdagangan. Pada tahun 2024, ekspor meningkat menjadi 3,58 triliun dengan pertumbuhan 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan pemulihan permintaan global dan strategi ekspansi pasar Tiongkok. Mitra dagang utama. Pada tahun 2023, mitra ekspor utama Tiongkok adalah Amerika Serikat, Hong Kong, dan Jepang. Sementara pada 2024 terjadi pergeseran fokus ekspor Tiongkok ke negara-negara ASEAN yang menyumbang 16,4% dari total ekspor, melampaui pangsa ekspor ke Amerika Serikat dan UI. Impor Tiongkok. Pada tahun 2022, impor mencapai sekitar 2,9 triliun seiring dengan pemulihan ekonomi domestik. Pada tahun 2023, impor menurun menjadi 2,56 triliun mencerminkan lemahnya permintaan domestik dan penurunan harga komoditas. Pada tahun 2024, impor sedikit meningkat menjadi 2,59 triliun dengan pertumbuhan 1,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, masih mencerminkan kehati-hatian konsumen dan sektor industri. Selanjutnya, mitra impor utama. Pada tahun 2023, mitra impor utama Tiongkok adalah Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Komoditas impor utama meliputi peralatan listrik dan elektronik, bahan bakar mineral dan minyak, serta biji logam dan abu. Analisis dan implikasi. Surplus perdagangan yang meningkat, yakni surplus perdagangan Tiongkok meningkat signifikan dari 690 miliar USD pada 2022 menjadi 992,16 miliar USD pada 2024, mencerminkan ketidakseimbangan antara ekspor dan impor. Ketergantungan pada ekspor, pertumbuhan ekonomi Tiongkok semakin bergantung pada ekspor, terutama ke negara-negara berkembang, yang dapat meningkatkan risiko jika terjadi gangguan pada permintaan global. Lemahnya permintaan domestik, impor yang stagnan mencerminkan lemahnya konsumsi domestik yang dapat menghambat upaya Tiongkok untuk mengalihkan pertumbuhan dari ekspor ke konsumsi dalam negeri. Ketegangan perdagangan. Ketegangan perdagangan dengan negara-negara maju, termasuk potensi tarif baru dari Amerika Serikat dan UI, dapat mempengaruhi prospek ekspor Tiongkok ke depan. Jadi kesimpulannya, selama periode 2022 hingga 2024, Tiongkok mencatat surplus perdagangan yang meningkat, didorong oleh ekspor yang kuat dan impor yang lemah. Namun, ketergantungan yang tinggi pada ekspor dan lemahnya permintaan domestik menunjukkan perlunya Tiongkok untuk menyeimbangkan kembali model pertumbuhan ekonominya dengan mendorong konsumsi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada pasar eksternal. Ketegangan perdagangan global juga menjadi faktor penting yang perlu diwaspadai dalam perencanaan ekonomi ke depan. Selama periode 2022 hingga 2024, Tiongkok berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan domestik dan global. Pertumbuhan yang didorong oleh ekspor dan investasi menunjukkan ketahanan ekonomi, namun kelemahan dalam konsumsi domestik dan sektor properti menyoroti perlunya reformasi struktural. Kedepan, keberhasilan Tiongkok dalam menyeimbangkan pertumbuhan dengan stabilitas keuangan dan sosial akan menjadi kunci untuk mempertahankan momentum ekonominya. Antara tahun 2022 hingga 2024, Tiongkok menunjukkan pemulihan ekonomi yang moderat dengan pertumbuhan PDB yang stabil namun melambat, meskipun sektor manufaktur dan jasa menunjukkan kinerja positif. Tantangan seperti permintaan domestik yang lemah, krisis properti, dan ketegangan perdagangan internasional menimbulkan risiko bagi pertumbuhan
berkelanjutan. Langkah-langkah stimulus dan kebijakan ekonomi yang adaptif akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tahun-tahun mendatang. Demikian pemaparan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.